Bapak Ibu Saudara serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita saat ini adalah berakar dalam iman, bertumbuh dalam pengajaran. Ya, boleh slide-nya ditampilkan. Sebelum kita masuk ke perenungan ini, saya mau melakukan dua hal terlebih dahulu. Yang pertama, saya mau tanya ke anak-anak yang hadir saat ini, ya. Anak-anak semua, adik-adik semua, siapa di sini yang suka menggambar? Angkat tangan. Yang jago menggambar, angkat tangan. Yang mau menggambar hari ini, angkat tangan. Mana nih? Coba yang mau menggambar, cepetan ya. 1, 2, 3 yang mau menggambar hari ini. Oke. Saya mau meminta salah seorang dari anak-anak kita untuk menggambar. Saya sudah siapkan, ada krayon di sini, ya, dan ada kertas. Siapa yang mau menggambar? Siapa yang mau? Cek. Ini sampai disupport sama temennya. Boleh tanya namanya siapa? Namanya siapa? Joshua suka menggambar? Suka menggambar. Ini ada kertas gambar, ada krayon. Joshua bisa tolong gambar Yesus sama anak-anak? Bisa? Mulai ragu. Tolong seperti Michelangelo gitu. Bisa? Sesuai kreasi sendiri ya. Boleh ya? Silahkan menggambar. Joshua, kamu punya waktu sampai khotbah ini selesai. Jadi silahkan menggambar sambil mendengarkan khotbah yang slide-nya ada kapibaranya di sini ya. Oke, itu hal yang pertama. Sambil rekan kita menggambar, mungkin ada teman-teman yang mau bantuin, ya silahkan. Ya, memberikan dukungan luar biasa, suportif sekali. Yang kedua, saya mau ajak kita semua bermain tebak gambar. Iya, kita semua ya. Ya. Ini orang tua, kakak-kakak, om tante, oma opa, adik-adik, anak-anak semua. Saya akan kasih unjuk potongan gambar. Kalau tahu langsung sebut itu gambar apa ya. Yang kenceng ya. Oke? Ada 5 gambar, kita mulai dari gambar yang pertama. Gambar apa ini? Sebut. Free Fire. Tahu semua. Pertanyaannya, orang tua tahu gak Free Fire apa? Apa? FF ya, FF. Ya. Oke. Nah, kan langsung kan? Bapak Ibu Saudara, ini membuktikan kita ada gap di sini ya. Dari banyak game ya sebenarnya yang bisa dimainin, ada Mobile Legend gitu-gitu. Memang app ini yang ada komunitas bocilnya. Jadi bocil-bocil app main gitu ya. Sebenarnya secara rating batasan usia ini game untuk 12 tahun ke atas karena ada kekerasan, ada darahnya juga. Tapi ya gimana ya realita kehidupan sekarang ya. Aduh susah anak-anak itu kalau dilarang, tapi mainannya yang seneng-seneng tuh yang di sana. Kalau mainan yang 12 tahun ke bawah apa? Puzzle, nempel-nempel lah. Ya betul, ini dia gambarnya Free Fire. Oke, bagus, tepuk tangan. Gambar yang kedua, tebak ya gambar apa ini? Wah. Ayo Bapak Ibu, Oma Opa tahu disebut tadi apa? Apa? Miring. Apa ini? Oh, ada jerawat. Oh, meowing ya. Ini dia gambarnya, betul. Ini meowing campur Sigma face ya. Jadi dan sebelahnya itu ada AB. Gimana gerakannya coba? 1, 2, 3. Terus apa ini?
Ya nanti silahkan konsultasi sama anak-anaknya ya, bukan anak-anak yang konsultasi sama orang tuanya. Gambar ketiga, ayo apa? Minecraft, betul. Lebih spesifik apa? Chicken jockey. Ayo orang tua tahu chicken jockey apaan? Ya, jadi ini juga ada ya di film Minecraft movie ya. Jadi katakanlah zombie naik ke apa? Ayam ya. Nggak tahu gimana caranya zombie bisa naik ke ayam, tapi terima aja, jangan dimasukkan ke logika ya, terima. Ini game Minecraft ya. Kalau anaknya main Minecraft pasti tahu ini apa. Gambar berikutnya lebih susah. Coba diperhatikan baik-baik. Gambar apa ini? Hah? Luar biasa pengetahuan anak kita. Coba sebelum saya tampilkan, ada yang tahu ini apa? Om, tante, oma, opa? Gak tahu? Rainbow Friends ya. Wah, seneng sekali. Rainbow Friends. Ada di mana Rainbow Friends? Ada di Roblox ya. Kemarin sempat heboh, orang tua sempat pusing ya, karena di Roblox itu ada pacar-pacaran ya, ada yang aneh-aneh gitu. Tapi sebenarnya Roblox cukup netral Bapak Ibu ya, sebenarnya kalau diarahkan ke hal yang benar itu jadi hal yang baik. Saya mau kasih tunjuk satu gambar lagi di Roblox ya. Gambar apa ini? Nanti anak-anak kalau main Roblox jangan lupa ke gereja ya. Tetap ya di Roblox ke gereja juga ya. Jadi ini ada gereja Bapak Ibu, GKI pula di Roblox ya. Termasuk Roblox Ecumenical Church gitu kurang lebih. Jadi nanti ada GKI, terus ada HKBP, ada GBI-nya juga kalau nggak salah, GBT ada juga, macem-macem. Anak-anak kita tahu Bapak Ibu, ya sudah akrab dengan itu. Dan ada juga Keuskupan Agung Roblox. Nggak percaya silahkan dicari di Instagram, lihat saya udah follow dua-duanya. Oke, terakhir ya. Salah memang tebak-tebakan gini ya. Ini rame sekali pasti. Terakhir ya, langsung sebut ini apa ya? Langsung sebut ya, ini apa ya? Ya, disukai anak-anak, dibenci orang tua, dibenci guru-guru ya. Guru-guru di sekolah sudah mulai jengkel dengar anak-anaknya tralalelo, ini apa? Tralarelo? Tralalala. Saya aja susah nyebutnya Bapak Ibu ya. Ini ada keluarganya. Kalau durasi nambah salahkan anak-anak ya Bapak Ibu ya. Ya, ini kita pro kontra nih. Habis itu orang tua bingung, ini oke enggak nih gitu ya, karena kan anomali ya. Katanya anomali, apa amonali? Anomali, brain rot pula. Apa itu, ini berbahaya gak buat anak, kok gambarnya serem-serem ya. Tapi anak-anak suka. Pro kontra, ada yang bilang katanya, toh dulu kita juga punya gambar-gambar kayak gini, betul ya? Kita punya bebek yang pakai baju, nggak pakai celana, berjalannya tegap. Siapa? Donald Bebek ya. Ada kita dulu ya, bukan cuma anak-anak sekarang doang yang ada gini-ginian, kita juga punya anomalinya gitu. Lebih heran lagi ada Goofy yang pelihara Pluto, padahal sama-sama guguk gitu ya. Nah, jadi ketika kita mengintip dunia Gen Z masih ada yang remaja sekarang, kelahiran 2012 ada ya, 2012, 2013 ya. Lihat generasi Alpha, di sini yang generasi Alpha ada, ya. Anak saya juga Alpha, dan ada yang Beta. Anak saya yang kedua juga generasi Beta. Nah kalau kita mengintip dunia Gen Z, Alpha dan Beta, rasa-rasanya kita jadi orang tua, jadi generasi yang sebelumnya gitu ya, merasa khawatir ya Bapak Ibu ya. Masa mainan anak-anak sekarang serem-serem ya,
kayak Labubu itu bagi kita mungkin lebih banyak seremnya daripada lucunya ya. Mukanya tuh ya. Ada lagi boneka yang ada giginya. Tahu? Gigi asli. Bukan gigi asli sih, maksudnya bentuknya sama kayak gigi asli gitu. Ya, serem tapi anak-anak suka. Terus monster-monster yang tadi gitu. Terus belum yang tadi tralalelo tralalala, cappuccino, siapa namanya? Assassino cappuccino tuh kan. Terus yang menari itu apa? Nah, dan yang terkenal apa? Tung 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 sahur. Konon katanya itu ada keluarganya Bapak Ibu ya. Jadi siapa menikah sama siapa gitu ya. Siapa pacarnya siapa ada. Jadi kalau kita mengintip dunia mereka, kadang di dalam benak kita, nih anak-anak bisa survive gak nanti ke depan? Ya, isi otaknya tralalelo tralalalan, bisa kerja gak nanti? Ya, sehari-hari akrab dengan brain rot, terus mainannya di Roblox yang dari yang benar sampai yang aneh-aneh ada. Kita kadang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Dan pertanyaan kita sampai di sini Bapak Ibu. Anak-anak juga perlu menyadari ya, kadang orang tuanya sampai bertanya gini, harus bagaimana gitu ya. Harus bagaimana? Kita sebagai generasi pendahulu, kita generasi sebelumnya, kita yang lebih senior dari generasi sekarang, kita orang tua dari anak-anak kita harus berbuat apa? Nah, tema kita saat ini memberi jawabnya sebenarnya, yaitu anak-anak kita perlu berakar dalam iman dan bertumbuh dalam pengajaran. Ya, tapi kalau kita berangkat dari ketakutan, maka tema ini hanya akan berdampak buruk bagi anak-anak kita. Ya, tahu kalau berangkat dari ketakutan, kayak tadi kita merasa aduh anak-anak kita bahaya ini harus dikuatkan imannya nih. Jadi anak kita dipaksa untuk hafal ayat Alkitab, kamu harus bisa doa syafaat ya, kamu harus bisa khotbah ya gitu ya. Dikasih dengar khotbah ya itu bagus juga sih gitu ya. Terus dipaksa pelayanan, dipaksa ini itu, kamu pokoknya nggak boleh nggak ke gereja, itu pendidikan yang baik juga. Tapi kemudian segala sesuatunya dipaksa. Kamarnya dipasangin ayat-ayat hafalan gitu ya. Ayat hafalan hari ini apa? Di sekolah minggu ditulis, ditempel sampai wallpapernya penuh gitu ya. Tapi karena berangkat dari ketakutan, dampaknya tentu nggak baik, ya. Sebaliknya ketika kita mulai melihat tema kita ini secara positif, maka kita sadar ini justru kunci untuk mengatasi kekhawatiran kita, ketakutan kita menghadapi generasi selanjutnya. Karena tema ini sebenarnya berasal dari analoginya Paulus, ya. Adik-adik tahu ya? Rasul Paulus ya, yang menulis banyak sekali surat. Di Kolose 2 ayat 7 dia menuliskan, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun sebagaimana telah diajarkan kepadamu. Jadi Paulus menggambarkan jemaat di Kolose, dan kita juga bisa memandang anak-anak muda kita, generasi muda kita sebagai seperti tanaman yang diharapkan bisa terus berakar di dalam Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan juga. Nah, tapi kalau kita titik berangkatnya adalah ketakutan, maka yang terjadi adalah anak-anak kita tidak bisa berakar dan bertumbuh dengan baik. Karena kalau ini diibaratkan sebagai tanaman, pertanyaan untuk kita adalah bisakah kita memburu dahan yang kuyu, tahu kuyu ya, yang lemah, yang lembek, yang tipis, supaya lekas menebal dan meninggi? Bisa? Saya punya pohon, kami punya pohon ini, pohon sawo, itu terus diharapkan buahnya gitu ya. Dulu ditunggu-tunggu nggak ada. Pengen cepet tinggi, cepet besar, rasanya pengen tak jambak gitu ya biar cepet tinggi, ya nggak bisa gitu ya. Apa yang bisa dilakukan terhadap tanaman? Ya ditunggu, diem sampai dia ya bertumbuh sendiri gitu. Akar juga begitu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berharap akar itu terus mencengkram tanah, pertanyaannya bisakah kita menarik akar supaya kian kokoh mencengkram tanah? Bisa. Jadi dipaksa tarik biar melebar, biar luas gitu ya, biar makin kuat. Gak bisa. Dan kalau kita mencoba melakukannya pasti putus, pasti rusak. Ya, tanaman itu tidak bisa bertumbuh dengan baik.
maka apa yang bisa kita lakukan terhadap generasi selanjutnya? Apa yang bisa kita lakukan terhadap anak-anak kita, kepada adik-adik kita? Paulus mengatakan yang pertama dan sederhana, cuma mungkin kita menganggap remeh seringkali, yaitu berdoalah. Ya. Kolose 1 ayat 3 dan 9 mengatakan kami berdoa untuk kamu. Kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani. Kita hanya bisa sejauh berharap, Bapak Ibu Saudara. Ya, persis dengan tanaman. Saya punya satu lagi pohon nangka, cuma berbuah sekali seumur hidupnya gitu ya. Sudah panen, sekarang ditunggu lagi buahnya. Ya kita cuma bisa berharap, kita cuma bisa berdoa supaya dia bertumbuh, dia menghasilkan buah yang baik, sudah. Dan itulah yang juga bisa kita kerjakan pertama-tama bagi anak-anak kita, ya. Tapi mungkin kita selalu menganggap berdoa itu cuma, ya kita bilang sama anak kita, ya papa cuma bisa berdoa untuk kamu, mama cuma bisa mendoakan kamu gitu ya. Tapi saya katakan sekali lagi, doa itu bukan cuma. Doa itu besar kuasanya. Hanya kadang pertanyaan kita, apakah kita orang benar? Ya, soalnya kita kan bilang rumusnya adalah doa orang benar bila dengan yakin didoakan maka besar kuasanya. Sudah kita merasa bukan orang benar, doanya ragu-ragu, jadi kuasanya kecil, enggak ya? Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, ya. Baik anak-anak, orang tua, semua kita dibenarkan oleh Tuhan. Doalah dengan yakin, maka kita tahu itu besar kuasanya. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah memberi dukungan. Sama seperti berhadapan dengan tanaman, ya sudah, selain kita berharap, kemudian yang bisa kita kerjakan adalah mempersiapkan tanahnya. Kita menggemburkan tanahnya, kita memberikan pupuk, kita menyiangi, kita memberikan obat lah anti hama begitu ya. Kita merawat sedemikian rupa, kita siram. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Lagi-lagi kita nggak bisa menyentuh pohon itu, kita nggak bisa memaksa tanaman itu untuk tumbuh, kita hanya bisa memberi dukungan. Dan karena itu Paulus juga kepada jemaat di Kolose juga mengerjakan itu. Kolose 2 ayat 8 dan 16 mengatakan pesan Paulus, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan hari raya. Dan ini ada konteksnya sebenarnya Bapak Ibu. Kolose ini adalah jemaat yang bertumbuh dengan baik. Ya, pemimpinnya Epafras, dan suatu saat Epafras ngobrol dengan Paulus di penjara. Dia menceritakan keadaan jemaat Kolose yang begitu sangat baik, bertumbuh dengan baik, tapi tidak luput dari masalah. Mereka ditekan dari dua sisi. Dari komunitas pagan mereka diajarkan filsafat yang kosong yang bisa membuat mereka menyimpang dari pengajaran Kristus. Dari orang-orang Yahudi mereka juga terus-menerus dipaksakan hukum Taurat. Dan Paulus mungkin seperti orang tua ya, kalau melihat anaknya dalam masalah itu rasanya pengen cepet-cepet ke sana. Tapi apa daya sedang di penjara. Ketika melihat anak kita dibully rasanya kita pengen maju ya. Kita pengen bela gitu ya. Tapi Paulus mengingatkan dari jauh. Dia bisa memberikan dukungan melalui nasihat, melalui pengajaran, melalui teladan, dan melalui kasih yang dinyatakan. Dan dua yang terakhir soal teladan dan kasih, itu yang paling nyata, yang bisa menjadi satu bentuk dukungan untuk pertumbuhan anak-anak kita. Gitu. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, akhirnya kita bisa percaya pada Tuhan. Ya, jemaat di Kolose ini sudah tertanam dengan baik, ya, sudah dikondisikan sedemikian rupa dengan baik. Maka ketika ada masalah, Paulus akhirnya hanya mempercayakan semua ini kepada Tuhan. Kolose 1 ayat 4, 2 ayat 6 dan 10 mengatakan, kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Jadi Paulus percaya bahwa pengajaran yang sudah diberikan sebelumnya, kondisi yang sudah baik pada awalnya, ini pasti akan menolong. Dan Paulus percaya bahkan kondisi yang baik itu pun juga adalah berkat pertolongan Tuhan.
Maka jauh sebelum Paulus berdoa, jauh sebelum Paulus bisa menyurati jemaat di Kolose, Tuhan sudah mengerjakan sesuatu bagi mereka. Maka kiranya kita juga berlaku yang sama kepada anak-anak kita, ya. Kita sudah sekolahkan di tempat yang terbaik, bukan? Ya, tentu kita berusaha sesusah-susahnya kita pilih yang paling baik. Kita sudah bawa ke sekolah minggu, bukan? Sejak kecil kita baptiskan dia. Kita berusaha bimbing dia semaksimal mungkin. Kita beritahu tentang Alkitab, kita beritahu tentang Tuhan Yesus itu siapa. Nah, sekarang bagiannya, percayakan itu pada Tuhan. Yakin, percaya saja, dia akan bertumbuh dengan baik. Yakin, percaya saja, dia bisa survive nantinya. Yakin, percaya, dia bisa berkarya dengan baik, mendapatkan pekerjaan yang dia rindukan, dia bisa berkarya dengan baik, dia bisa menjadi seseorang yang memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tinggal percaya saja. Nah, kadang kita masih susah kan untuk percaya kan, masih khawatir terus, masih deg-degan, aduh anak saya gimana gedenya gitu ya. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita sempat khawatir, sebelum kita sempat doakan bahkan anak-anak kita, Tuhan sudah berkarya. Mereka dan kehidupannya sudah ada dalam tangan Tuhan. Betul ya? Anak-anak semua sudah ada dalam rencana Tuhan. Sejak kapan? Sejak dalam kandungan ibu. Maka percayalah kepada Tuhan. Nah, untuk anak-anak, 3 hal yang tadi kemudian bisa juga diaplikasikan. Bahwa pertama-tama ingat, selalu ada yang mendoakanmu. Ini bukan cuma buat anak-anak aja ya, buat setiap kita yang juga masih menjadi anak-anak dari orang tua kita. Ya, ingat selalu ada yang mendoakanmu. Ada orang tua yang selalu mengingat namamu di dalam doa. Dan saya mengatakan ini juga dengan kesadaran bahwa tidak selalu keluarga itu sempurna dan ideal. Ada orang tua yang mungkin tidak mendoakan anak-anaknya, nggak apa-apa. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan mengutus orang untuk menjadi orang tua rohani bagi kita, untuk mendampingi langkah hidup kita, untuk menjadi sahabat bagi kita, dan untuk mendoakan kita. Bapak Ibu Saudara yakin Bapak Ibu Saudara ada yang mendoakan? Ya. Bapak Ibu Saudara ada yang menitipkan doa di pohon doa depan? Ada ya. Saya tiap kali ke ruang aman itu tersentuh hati saya. Karena saya melihat satu hal yang luar biasa. Yang menitipkan doa namanya tertera di sana, yang mendoakan kenal aja enggak siapa yang menitipkan doa, ya. Tapi mereka mendoakan dengan sungguh-sungguh. Dan saya membayangkan Bapak Ibu Saudara dengan yang mendoakan di ruang aman itu tadinya tidak ada koneksinya sama sekali, tapi terkoneksi di dalam apa? Doa, ya. Yang mendoakan nggak tahu siapa orang yang ada namanya di situ. Saya sebenarnya pengen sebut beberapa nama karena ada yang rutin ya. Cuma saya perlu minta konsennya dulu gitu ya. Tapi nama-nama ini bahkan yang rutin ada, yang mendoakan juga mungkin rutin, tapi belum pernah ketemu gitu. Tapi doanya nyampe. Maka ketika kita sedang berjuang dalam hidup ini merasa sendirian, jangan pernah lupa pasti ada yang mendoakan kita. Tuhan juga mengutus orang untuk hadir di sisi kita, juga mendukung kita dan mendoakan kita. Yang kedua, untuk anak-anak dan kita semua, ketika ruang terbuka bagi kita, bertumbuhlah, berkaryalah. Ketika Tuhan buka kesempatan untuk kita terus berkembang, pakai itu. Jangan mundur lagi, ya. Ketika Tuhan membuka kesempatan kita untuk berubah jadi pribadi yang lebih baik, gunakan itu. Teruslah bertumbuh dan berkaryalah bagi Tuhan. Dan yang ketiga, senantiasa dan teruslah percaya Tuhan menyertaimu. Dan kata Mazmur tadi apa? Tuhan menyelesaikan segalanya untukmu. Di Mazmur bahkan lebih lagi, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menyelamatkan, dan Tuhan menyelesaikan segala sesuatunya untuk kita. Maka kalau Bapak Ibu Saudara saat ini
Akhir-akhir ini agak susah tidur kebangun-bangun tengah malam, ya, makan nggak nafsu gitu ya, nggak nikmat juga, sedang berbeban berat, banyak persoalan. Cobalah untuk senantiasa percaya bahwa di tengah masalah ini pun Tuhan beserta dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Di tengah masalah yang mungkin kita nggak harapkan tiba-tiba terjadi dan mengganggu kehidupan kita, kita percaya Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kita. Mungkin kita belum ketemu solusinya, mungkin kita belum ketemu jalan keluarnya, tapi percayalah Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Ya, maka pesan dari perenungan kita pada akhirnya, jangan khawatir, percaya saja. Nah, di momen ini saya mau tanya kepada Yosua. Yosua mana tadi? Oh, masih hilang. Saya pikir kemana gitu ya. Ternyata dia turun dan dia masih mengerjakan. Yosua sudah selesai belum? Yosua. Oh, masih mengerjakan. Tapi boleh pinjam sebentar? Ya, nanti dilanjutin lagi ya. Terima kasih Yosua. Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat di sini ya. Ini gambar anaknya belum jadi ya, tapi kelihatan gambar Tuhan Yesusnya ya. Yosua ini masterpiece loh Yosua. Keren sekali ya. Jelas ya gambar Tuhan Yesusnya ya. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Yosua. Apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Minimal Yosua tahu Tuhannya siapa, ya, dan dia bisa menggambarkannya dengan imajinasinya. Meskipun imajinasinya masih Hollywood punya ya, yang berewokan kulit putih, nggak apa-apa. Dia tahu Tuhannya Tuhan Yesus dan dia menggambarkannya. Kalau ada di kertas ini berarti ada di pikiran dan hati. Dan ini adalah contoh terbaik dari jangan khawatir, percaya saja, ya, percaya saja. Bahwa anak-anak kita itu ada di tangan yang tepat, yaitu tangan Tuhan sendiri. Percaya saja bahwa mereka akan terus bertumbuh ke arah yang baik. Kita sudah melakukan bagian kita semaksimal mungkin, kita sudah mendoakannya, kita membuka ruang bagi pertumbuhannya. Sekarang bagian kita percaya saja. Karena Tuhan sudah lebih dulu menjaga dia, menolong dia, Tuhan yang memenuhi pemahamannya, Tuhan yang memenuhi hatinya. Kita mau mengajarkan dengan bahasa macam-macam tentang iman Kristen, susah ya. Saya mau kasih tahu soal Trinitas Yosua, wah susah. Tapi Tuhan melalui Roh Kudus sudah bicara terlebih dahulu dalam diri Yosua. Maka Bapak Ibu Saudara, di hari anak ini ketahuilah bukan cuma saya yang berkhotbah, tapi Yosua juga berkhotbah bersama-sama dengan saya melalui gambar yang ia hasilkan. Ya, kiranya khotbah kami bersama semakin meneguhkan Bapak Ibu Saudara untuk terus percaya sama Tuhan. Generasi ke depan pasti baik karena ada di dalam tangan yang tepat. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Yosua itu alat gambarnya dibawa pulang aja. Itu bentuk terima kasih sudah ikut berkhotbah bersama saya. Silahkan dilanjutkan lagi ya. Nanti dipajang di konsistori. Kita akan bersama mendengarkan persembahan pujian. Wah, Joshua ditaruh dulu berarti. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Angelic.